Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayustiani dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 14. Saya akan menceritakan novel sejarah yang berjudul Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Orang-Orang Proyek berkisah tentang kehidupan seorang insinyur sipil yang bernama Kabul, yang dipercaya memegang proyek pembangunan jembatan di pinggiran Sungai Cibaur. Latar dan penokohan yang kuat dari Ahmad Tohari pada novel ini mampu membawa imajinasi pembaca seakan hadir langsung dalam konflik-konflik yang terjadi. Saya tertarik dengan tokoh dan penokohan yang diciptakan oleh Ahmad Tohari. Seperti novel-novel sebelumnya, Ahmad Tohari sangat piawai menciptakan tokoh-tokoh yang berkarakter kuat dan khas. Nyaris tidak ada tokoh yang mubazir. Selain itu, ia juga jago dalam menciptakan latar yang menjadi ciri khasnya, yaitu pedesaan, sehingga kita seakan-akan berada di tempat tersebut. Begitu pula dengan konflik-konflik yang terjadi. Kedikdayaan pemerintah Orde Baru yang semena-mena mampu ditampilkan tersirat sekaligus gamblang. Golongan Lestari Menang (GLM), yang secara tidak langsung merujuk kepada partai penguasa pada zaman itu, cukup mendeskripsikan betapa rakyat tidak mengerti apapun tentang politik dan hanya tunduk kepada pemerintah. Pertama, Insinyur Kabul merupakan tokoh utama yang mantan aktivis kampus yang sangat idealis menentang kecurangan pemerintah. Ahmad Tohari menempatkan Kabul sebagai cerminan kaum intelektual saat Orde Baru berkuasa. Kabul bersifat idealis, berpikir lurus, namun tetap rendah hati terhadap semua orang, tatkala atasannya maupun pejabat sekitar Sungai Cibaur merecoki proyek yang diemban Kabul. Ia tetap bersikukuh dengan prinsip yang ia pegang kuat sejak masih menjadi mahasiswa. Namun, lama-kelamaan Kabul tak kuasa menahan gejolak idealismenya yang seakan ditelanjangi para penguasa Orde Baru. Pada akhirnya, Insinyur Kabul mengundurkan diri sebagai pemimpin proyek pembangunan jembatan tersebut. Kedua, Wati, sekretaris proyek yang dipimpin oleh Kabul. Wati ini hadir memberi warna tersendiri. Sosok gadis desa yang cantik, anggun, namun hatinya meleleh jika bertemu Kabul, dapat digambarkan oleh Ahmad Tohari dengan unik. Kebiasaannya yang merengut jika dicuekin oleh Kabul membuat saya tersenyum. Bisa dibilang sosok Wati merupakan tokoh pencair suasana tatkala konflik-konflik menyerang Kabul. Yang saya cermati, Ahmad Tohari mampu menciptakan tokoh wanita ini dengan apik dan tidak berlebihan. Ketiga, Pak Tarya. Novel ini diawali dengan suasana Sungai Cibaur sehabis 3 hari yang banjir besar. Di tepian sungai itu terdapat Pak Tarya yang sedang memancing tanpa tujuan. Kehadiran tokoh Pak Tarya sebagai malaikat bagi tokoh utama. Sosoknya yang sederhana, nyeleneh, namun di sisi lain sangat cerdas dan peka terhadap situasi politik saat ini sangat unik. Kabul yang emosinya masih abal-abal banyak mendapat wejangan-wejangan tersirat dari Pak Tarya. Tapi, seringkali Pak Tarya muncul pada waktu yang terlambat, sehingga membuat pembaca gregetan menyaksikan konflik batin yang kerap kali terjadi pada Kabul. Keempat, Basar, sahabat Kabul sesama aktivis kala masih menjadi mahasiswa ini muncul. Sebagai kepala desa di sekitar Sungai Cibaur, dorongan orang tua yang berhasrat
menyalonkan dirinya menjadi kades, diterima dengan penuh keterpaksaan. Jiwa mantan aktivis yang sepaham dengan Kabul ironis dengan kedudukan dirinya sebagai kaki tangan pemerintah Orde Baru. Proyek pembangunan jembatan banyak direcoki pemerintah. Tentu saja Basar yang merupakan pejabat pemerintah paling rendah sangat berkelimpungan. Ia hanya dapat berdiskusi dengan Kabul yang sama-sama bimbang menghadapi kenyataan yang tidak sesuai impian yang mereka cita-citakan pada saat menjadi aktivis dulu. Namun, akhirnya kebimbangan kedua sahabat itu mampu dicairkan oleh tokoh Pak Tarya. Kelima, Dalkijo, Picik. Inilah kata yang pantas saya sematkan kepada tokoh ini. Dalkijo mewakili sosok insinyur pragmatis yang sudah terdoktrin oleh gemilang kemewahan ala birokrat. Ciri khasnya memakai kacamata hitam branded, jaket kulit, dan motor Harley Davidson. Memperkuat karakter piciknya. Seberapa kali ia berseteru tentang betapa pentingnya pemenuhan kualitas material jembatan dengan Kabul. Namun, pada akhirnya Kabul yang mengalah. Di akhir cerita, Dalkijo memaksakan kehendaknya memakai material-material bekas demi mengejar jadwal peringatan acara HUT KLM yang semakin cepat. Tentu saja Kabul sangat mengecam keputusan Dalkijo tersebut, dan ia mengundurkan diri sebagai penanggung jawab proyek jembatan Cibawur. Keenam, Maksumeh. Tokoh Maksumeh hadir sebagai tokoh yang nyinyir, kalau istilah masa kini kepo, dan membuat pembaca gregetan. Pemilik warung di sekitar lokasi proyek ini begitu dominan melengkapi seluruh rangkaian isi novel. Kekaguman Wati kepada Kabul berulang kali dituturkan Maksumeh dengan polos dan belak-belakan. Namun tak menggubrisnya walaupun ia sempat juga kesal akan nyinyiran Maksumeh. Di sisi lain, Maksumeh mewakili wong cilik yang jeli memanfaatkan peluang usaha di sebuah tempat yang ramai, dalam hal ini lokasi proyek jembatan Cibawur. Ketujuh, Tante Ana. Sekali lagi Ahmad Tohari begitu sangat cerdas menciptakan tokoh yang berkarakter kuat dan khas. Tokoh Tante Ana maupun Maksumeh hadir membawa corak yang membuat konflik-konflik pada orang-orang proyek mencair. Alunan kecrek dan suaranya yang berat, kelaki-lakian, begitu menghibur para pekerja proyek Tante Ana. Mampu hadir sebagai penghibur kaum jelata yang haus akan hiburan. Terkadang ia rela mengamen tanpa dibayar receh sekalipun oleh orang-orang proyek. Tante Ana merupakan anomali dari wong cilik yang begitu sukarela berbagai kebahagiaan dengan sesama. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan Dalkijo yang hidup mapan dan bergemilangan kemewahan itu. Walaupun tidak sedalam karya fenomenalnya Ronggeng Dukuh Paruk, namun saya berpikir orang-orang proyek tetap memperlihatkan keberpihakan Ahmad Tohari terhadap orang kecil. Sudah barang tertentu, tokoh Kabul merupakan cerminan dan kegelisahan Ahmad Tohari terhadap para birokrat Orde Baru yang semena-mena. Novel ini sangat cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama para mahasiswa yang harus senantiasa memperjuangkan idealismenya dan menolak menyerah terhadap kemunafikan di negeri ini. Sekian novel sejarah yang berjudul Orang-orang Proyek karya Ahmad Tohari. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.